untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Novena Kerahiman Ilahi. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu bagi kami dan bagi mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ini, yang diminta putramu melalui Santa Faustina. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Pembacaan Sabda Yesus kepada Santa Faustina, hari ketiga. Hari ini, bawalah kepadaku semua jiwa yang orang saleh dan setia, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa itu telah menghibur aku di jalan salibku. Mereka menjadi setetes penghiburanku di tengah-tengah lautan kepahitan. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tilitlah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan, menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Kebangkitan Kristus menetapkan kenyataan yang membangkitkan kembali semangat para rasul. Semangat kebangkitan itulah yang membuat mereka bersaksi tentang kebaikan Allah yang amat agung dalam diri Yesus adalah wujud solidaritas Allah. Atas dasar semangat yang sama, kita bertekad membangun umat Allah. Paroki tercinta Santa Perawan Maria di Fatima, Sragen. Kristus bangkit untuk membangun kembali tatanan dunia kita yang lebih baru dan lebih baik. Iman kita akan Kristus yang bangkit adalah benteng yang kokoh untuk berani melangkah, sekaligus sebagai dasar iman kita yang tak tergoyahkan.
Dengan itu dunia kita, hidup kita sebagai umat beriman terasa lebih bergairah di dalam keluarga. Mari kita mulai dari dalam diri kita, komunitas kita, mengawali perayaan keselamatan ini. Perayaan Paskah hari ini dengan tema Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga, yang akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Sedangkan paduan suara dari Orang Muda Katolik. Mari kita berdiri menyambut perarakan Romo, Prodiakon, dan petugas liturgi memasuki gereja dengan menyanyikan lagu Kerik Lampit.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama sebagai umat beriman, terutama iman Katolik kita, dipanggil untuk bersukacita karena kita sampai pada puncak perayaan iman kita, yaitu perayaan Paskah, pesta atau perayaan kebangkitan Tuhan. Seluruh proses perayaan syukur kita pada pagi hari ini sudah kita mulai sejak kita memasuki masa Prapaskah, sehingga kita bisa katakan sekarang sudah sampai pada puncak perayaan itu karena kita mensyukuri atas rahmat kebangkitan Tuhan. Karena melalui kebangkitan Tuhan itu pula lah kita mendapatkan berkah keselamatan dari Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita semua dipanggil untuk mensyukuri atas peristiwa rahmat kebangkitan itu, karena melalui kebangkitan itu pula hidup kita juga diberkati, hidup kita juga dibimbing oleh Allah menuju kepada kemuliaan Allah. Maka marilah Bapak Ibu kita siapkan hati, kita awali Ekaristi kita pada pagi hari ini. Kita sesali segala dosa-dosa dan kita mohon ampun atas dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Kebangkitan putra-Mu menyemangati keluarga-keluarga untuk menjaga dan merawat iman agar tumbuh dan berbuah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah, Anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, lihat kubur Kristus yang hidup, dan kemuliaan kebangkitan, kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Masih semangat atau sudah capek? Masih semangat? Tidak capek toh? Enggak. Saya kira wis pekan suci, Domen Misa, dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili, dan sekarang Paskahnya. Berapa kali? 5 kali. Masih semangat nggih? Ya, harus semangat Bapak Ibu. Karena apa? Perayaan Paskah kita pada pagi hari ini sebetulnya menjadi puncak dari seluruh persiapan yang kita jalani. Termasuk juga selama pekan suci, itu semua kita jalani dalam rangka mempersiapkan kita merayakan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Maka eman-eman, ya, kita sudah sampai puncak perayaan kita, tapi semangatnya sudah loyo. Nah, eman-eman. Mengapa dikatakan bahwa perayaan Paskah itu puncak, Bapak Ibu? Kalau kita lihat secara liturgis, sebetulnya seluruh perayaan-perayaan, ibadat-ibadat dalam Gereja Katolik itu bersumber dari peristiwa Paskah. Termasuk juga perayaan Ekaristi kita setiap minggu, perayaan Ekaristi harian, ibadat tobat, ibadat sabda, rosario, dan seterusnya. Semuanya itu bermuara atau bersumber kepada peristiwa Paskah. Mengapa? Karena kita jelas tahu, tanpa kebangkitan tidak ada iman Katolik. Ya, itu jelas. Maka kita bisa bayangkan, ini berandai-andai. Seandainya Yesus tidak bangkit, saya tidak akan pernah ketemu dengan panjenengan, karena tidak ada iman Katolik. Maka perayaan pada pagi hari ini menjadi sebuah sukacita bagi kita semua, menjadi kegembiraan bagi kita semua, karena kita boleh merayakan inti dari iman kita, boleh merayakan puncak dari perayaan iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan. Tadi malam Bapak Ibu sudah bervigili. Nah, sampai jam berapa? Sampai jam? Misalnya selesai jam 10. Oh ya. Mulane kok saya lihat kita oke meripasi rodok ngantuk-ngantuk gitu. Ya, sampai jam 10 nggih.
Ya, saya di Ndawung sampai jam 9:30. Ya, karena saya tidak gending, tidak pakai gamelan biasa. Ya. Ya, maka yang penting bagi kita semua, meskipun mungkin secara fisik kita sudah merasakan agak capek, secara fisik mungkin sudah merasakan agak penurunan stamina mungkin saja ya. Tetapi kita tidak boleh lalu menyurutkan semangat kita, tidak boleh mengurangi semangat kita, karena kita sekali lagi merayakan puncak dari iman kita, merayakan puncak syukur kita atas karya Allah yang agung, yaitu karya keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang itu hadir di gereja ini, Bapak Ibu berdoa rosario di rumah, Bapak Ibu berziarah di tempat manapun juga, Bapak Ibu mengadakan ibadah tobat, semuanya itu terjadi karena berkat rahmat kebangkitan. Maka kalau peristiwa kebangkitan Tuhan itu menjadi puncak sekaligus sumber dari seluruh iman kita, maka harapannya Bapak Ibu, iman Katolik itu adalah iman yang bangkit. Karena sumbernya adalah kebangkitan Tuhan. Maka selayaknya iman Kristiani, iman Katolik itu adalah iman yang bangkit atau iman yang semangat. Bukan iman yang loyo, bukan iman yang bukan iman yang ragu-ragu, bukan iman yang setengah-setengah, tapi iman yang bangkit, iman yang penuh sukacita. Karena sekali lagi sumbernya adalah kebangkitan Tuhan, sumbernya adalah kemuliaan Allah sendiri yang hadir melalui Kristus, yang sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Maka kalau kita lihat dari ini Bapak Ibu, seharusnya selayaknya setiap orang yang mengimani iman Katolik itu adalah orang-orang yang punya semangat. Nah, termasuk hari ini juga selayaknya kita juga bersemangat, bersukacita, bergembira, karena kita boleh merasakan anugerah Allah yang agung bagi kita semua, yaitu rahmat kebangkitan. Di dalam bacaan-bacaan tadi sudah dijelaskan. Dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul tadi juga mengatakan yang sama, bahwa dan Yesus telah menegaskan kami, para murid, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengenadaskan rasa sukacita, rasa syukur para rasul, terutama Petrus, yang bergembira bersyukur karena mereka boleh untuk menjadi saksi, yaitu saksi kebangkitan. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu setelah peristiwa Pentakosta nanti, bagaimana semangat para rasul itu berkobar-kobar. Ya, yang pada saat awalnya para rasul itu mengalami ketakutan, ya, lalu mereka berkumpul di sebuah rumah yang pintunya selalu tertutup. Nah, berkat kehadiran Yesus yang bangkit itu, lama-kelamaan akhirnya para rasul menjadi sadar bahwa menjadi murid Kristus, menjadi orang yang punya iman Kristiani, iman Katolik yang mengimani Kristus yang bangkit, tidak semestinya seperti itu, tapi menjadi pribadi yang bangkit, menjadi pribadi yang selalu mempunyai semangat tinggi. Dan nanti itu ditunjukkan ketika peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, para rasul berubah, ya, dari suasana ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, setengah-setengah, menjadi pribadi yang penuh semangat, menjadi pribadi yang berkobar, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, rahmat Paskah yang kita terima dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk menyadari bagaimana panggilan itu menjadi pribadi yang bersemangat, menjadi iman yang bersemangat. Salah satu wujudnya apa? Yaitu menjadi saksi. Ya, orang yang rela, orang yang mau menjadi saksi Kristus itu adalah orang yang beriman bangkit. Orang yang mau menjadi saksi Kristus adalah orang yang beriman semangat.
Kalau imannya tidak bangkit, kalau imannya tidak semangat, maka tidak mungkin dia akan menjadi saksi. Maka bagi kita semua, bagaimana perayaan Paskah yang kita rayakan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perayaan yang penuh sukacita, perayaan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Karena berkat kebangkitan Tuhan, kita disatukan sebagai jemaat umat beriman. Berkat kebangkitan pula, hidup kita diberkati, ya, yang ditebus. Ya, maka liturgi Vigili Paskah tadi malam itu kan menjadi gambaran itu semua, atau Bapak Ibu. Ya, secara liturgis Vigili Paskah itu kan diawali dengan apa? Masih ingat? Lagi mau bengi loh ya. Vigili Paskah diawali dengan apa? Apa? Upacara cahaya. Lampunya dimatikan enggak tadi malam? Dimatikan. Bisa melihat buku? Waktu tadi malam? Bisa lihat buku? Wah, dan iya. Artinya apa? Itu menggambarkan bagaimana kita hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan itu. Dan kita tidak bisa melepaskan itu semua, Bapak Ibu. Tetapi berkat kehadiran Yesus yang rela sengsara dan wafat dan bangkit, maka Yesus hadir sebagai cahaya. Ya. Maka kita kan diajak untuk menyerukan itu kan, kehadiran Yesus sebagai cahaya. Cahaya bukan sekedar hanya menerangi, tapi cahaya yang akan menyelamatkan. Ya, 3 kali. Dikatakan lagunya gimana? Kristus cahaya dunia, gitu toh. Itu artinya bagaimana kita diajak untuk menyerukan bahwa di dalam kegelapan kita punya harapan, karena Allah hadir sebagai cahaya bagi kita semua. Dan dia adalah Kristus yang hadir, yang membawa cahaya bagi kita semua, yang membawa harapan bagi kita semua. Sampai 3 kali, dari depan, tengah, sampai pada di depan altar ini kita diajak untuk menyerukan Kristus sebagai cahaya dunia. Dan sekarang cahaya itu hadir di tengah kita, Bapak Ibu. Secara fisik hadir dalam lilin Paskah ini. Ya, lilin Paskah itu kan menggambarkan Kristus sebagai cahaya. Tapi secara batin bukan sekedar hanya lilin saja, tapi harapannya lilin Paskah ini menggambarkan nyala iman kita. Iman yang menyala, iman yang bangkit, iman yang punya semangat. Maka saya bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau seluruh umat Stasi Sidoarjo ini adalah orang-orang yang memang imannya iman yang bangkit, imannya yang apa? Yang semangat. Saya yakin kalau misa mingguan itu pasti sampai luar pasti. Kalau memang kita punya iman yang bangkit, kalau kita memang punya iman yang semangat, maka ini kita perlu sadari Bapak Ibu, itulah iman yang diinginkan Tuhan. Itulah iman yang diharapkan Allah untuk kita semua. Iman yang bangkit, iman yang semangat, iman yang sungguh-sungguh berenergi, ya. Iman yang mempunyai energi yang kuat, iman yang punya energi yang luar biasa. Iman seperti itulah iman yang diharapkan Tuhan. Iman sebetulnya yang dikehendaki Allah untuk kita semua. Dan iman yang punya energi, iman yang punya semangat luar biasa itu adalah iman yang layak untuk menjadi saksi Kristus. Iman yang pantas dan layak untuk menjadi saksi Tuhan. Itu yang juga dialami oleh para rasul pada zaman dahulu, Bapak Ibu.
Bacaan Injil tadi sudah menggambarkan bagaimana para perempuan dan para murid itu berlari-lari ke kuburan atau ke makam Yesus, di mana mereka mendapat kabar bahwa makamnya sudah terbuka. Ya, kalau makam zaman dahulu itu jangan dibayangkan makam seperti sekarang, Bapak Ibu ya. Kalau makam di daratan Israel pada zaman dahulu itu ada berupa gua-gua, di mana penutupnya adalah batu yang sangat besar. Dan kalau membuka menutup pun tidak cukup satu orang, butuh beberapa orang untuk bisa menggulirkan batu penutup itu. Tapi ketika para perempuan itu mau mengirim bunga ke makam Yesus, mereka diperlihatkan bahwa makam sudah terbuka dan Yesus tidak ada di situ. Ini sudah menjadi suatu kabar yang menggembirakan, kabar yang penuh sukacita, bagaimana para rasul boleh menyaksikan Yesus yang bangkit itu, yaitu dengan melihat makam yang kosong. Ya, meskipun pada awal mereka bingung, jangan-jangan Tuhan itu dicuri, jangan-jangan jenazah Tuhan itu dicuri. Tetapi mereka menyadari ketika Yesus hadir dalam kemuliaannya, Yesus memberikan penegasan pada mereka, aku hadir dalam kemuliaan. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, perayaan Paskah yang kita rayakan pada pagi ini sungguh-sungguh membawa kita semua, memanggil kita semua sekali lagi untuk menjadi orang Katolik atau seorang murid Yesus yang bangkit tadi, menjadi iman yang semangat, iman yang bangkit, iman yang sungguh bergelora dalam kehidupan kita. Ya, karena dengan cara demikian kita bisa mensyukuri atas rahmat keselamatan atau rahmat damai bagi untuk kita semua dari Allah. Maka panggilan untuk menjadi saksi menjadi tanda kita siap untuk menjadi orang yang punya iman yang bangkit. Panggilan untuk menjadi saksi menjadi tanda bagi kita semua, bahwa kita akan menjadi orang yang punya iman yang semangat, iman yang bangkit, iman yang bergelora dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah Bapak Ibu kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda dan rahmat Allah yang kita terima melalui perayaan Paskah pada pagi ini juga memberikan berkah bagi kita, turunan bagi kita semua, agar kelak dalam hari-hari ke depan kita sungguh-sungguh mengupayakan bagaimana rahmat kebangkitan Tuhan itu sebagai peristiwa yang layak kita syukuri, yang layak kita sambut dengan kegembiraan iman kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Allah dan meresapkannya, di mana dalam sabda Allah kita diajak kembali mensyukuri atas rahmat iman yang kita terima dari Allah berkat kebangkitan Tuhan. Malah kita tanggapi sabda rahmat kebangkitan itu, kita perbaharui janji baptis kita. Silahkan umat berdiri.
Bapak Ibu silahkan nanti menjawab sesuai dengan apa yang terumus dalam teks. Saudara-saudara yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, malah kita membarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan janji mengabdi Allah dalam Gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai kehidupan yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami.
Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka malah kita berdoa kepadanya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, makmur, merata, menjadi saksi kebangkitan dan mengalami damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit, tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan. Penuhilah hati kami dengan semangat kebangkitan Putra-Mu, untuk merasakan damai sejahtera Kristus tengah keluarga, mewujudkan iman yang tangguh dalam keluarga-keluarga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan dan kita wujudkan seluruh doa kita dengan persembahan. Alleluia,
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara-saudara yang kasih limpah, kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan korban ini gereja-Mu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan, dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada pagi hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan kami. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita satukan seluruh doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Dimuliakan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah ini, umat-Mu hidup bersama sebagai satu kawanan dalam Kristus, mampu membangun diri sebagai umat Allah bagi terciptanya suasana damai bagi sesama dan alam ciptaan, serta merasakan damai sejahtera Kristus dalam keluarga, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Paroki Sragen, Minggu 20 April 2025. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Stefanus Sukma Anggara dari Plumbungan Indah Selatan dengan Sandy Mega Kurniawati dari Prambanan, Sleman. Pengumuman kedua, Giovanni Debi Wibisono dari lingkungan Ngerangging dengan Febrianti Francisca dari lingkungan Margo Asri Selatan. Umat yang mengetahui halangan perkawinan wajib lapor Romo Paroki. Baptisan anak akan dilaksanakan tanggal 11 Mei. Rekoleksi orang tua dan wali baptis akan dilaksanakan hari Minggu 4 Mei pukul 9 di gereja. Info dan pendaftaran di Sekretariat Paroki. Pengumuman stasi, Pia Per akan mengadakan Paskah bersama di Susteran pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 15.30. Bagi anak-anak Pia Per yang ikut harap mendaftar di lingkungan masing-masing, bisa langsung ke Saudari Nita. Mohon partisipasinya anak-anak Pia Per Stasi Sidoarjo. Jumat 25 April pukul 19 doa rutin pembangunan gereja stasi Keluarga Kudus Nasaret Sidoarjo di gereja Banyuning, petugas lingkungan Dawungan. Kebersihan dan hiasan altar Sabtu 26 April pukul 8 sampai selesai. Misa dipersiapkan dari lingkungan Dawungan. Petugas liturgi Minggu Paskah kedua, Pesta Kerahiman Ilahi, Minggu 27 April pukul 6.30 bahasa Indonesia, Mada Bakti dari lingkungan Nguwer. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang terkasih dalam Kristus, puji syukur senantiasa kita unjukkan kepada Tuhan yang selalu melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Paskah penuh sukacita. Panitia mengucapkan terima kasih kepada Romo Yusuf Warsito PR, Romo Ricardus Heru Subiakto PR, Romo Paulus Erwin Sasmito PR, Romo Dionius Wismoko Mahamboro PR. Juga terima kasih kepada Dewan Paroki, Muspika Kecamatan Sidoarjo, OMK, serta semua umat yang hadir dalam perayaan Paskah hari ini, sehingga berjalan dengan tertib dan lancar. Kita berharap dengan perayaan Paskah
persaudaraan umat beriman akan bertumbuh menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah dalam Kristus. Selamat Paskah berkah dalam. Setelah perayaan Paskah, umat nanti dipersilahkan menikmati pesta Paskah yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing lingkungan. Dan Bapak Ibu, kita hari ini berbahagia sekali karena hari yang istimewa dan umat yang hadir di sini memberikan kado istimewa buat Romo kita, Ricardus Subiakto PR, yang mana hari ini usianya 60 tahun, ulang tahun. Senantiasa semoga Romo selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum berkah penutup, kita mengucapkan terima kasih kepada Romo, dan ini ada kado istimewa. Monggo Romo dibagi kepada umat semuanya setelah nanti selesai pemberkatan. Sekaligus pemberkatan Romo. Terima kasih, berkah dalam. Oke, Bapak Ibu, kuwi wis wingi. Ya, tapi sekali lagi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para petugas, mulai dari Minggu Palma sampai petugas Paskah pagi ini, yang tentu sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyemarakan pekan suci kita, terutama puncak perayaan kita Paskah ini, sehingga seluruh umat bisa mengikuti misa dengan baik. Juga terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan semuanya, pengurus dewan stasi dan sebagainya, tentu juga berperan dalam mewujudkan pekan suci kita dengan baik. Juga sekaligus juga secara pribadi mewakili Romo Paroki dan juga para tamu mengucapkan juga selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua. Selamat Paskah berkah dalam. Ini partai tambahan. Ada siapkan napa niku Pak? Kue katanya. Ya. Saya itu sudah merasa ayem mergo wis wingi kok ya sih konangan wae to ya. Terima kasih atas kesiapannya ini. Tentu bukan hanya sebatas saya sendiri, tapi ini harapannya juga membawa kegembiraan bagi seluruh umat.
Ya, anak-anak yang menginginkan kuenya nanti silahkan ke sakristi. Ya, kalau saya bagi satu persatu anak-anak sekarang terlalu lama nanti. Cukup, tidak ada pemanen lagi? Cukup. Baik, Bapak Ibu, malah kita akhiri Ekaristi syukur kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa melimpah atas kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita merayakan sukacita Paskah kita. Amin. Selamat Paskah teman-teman.